senang sekali hari ini hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 kita bisa sama-sama kembali saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, satu hari ini kita akan sama-sama kembali bergumul dengan kebenaran firman Tuhan. Khususnya teman-teman tentang mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kenapa? Karena kami juga menemukan banyak fenomena bagaimana kita sebagai anak muda milenial yang dekat dengan gadget dan handphone mudah sekali nih untuk ngeklik pakai GoPay Later atau mungkin OVO Pay Later. Nah teman-teman, atau mungkin kita juga pakai situs-situs atau aplikasi-aplikasi peminjaman yang lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan diri kita masing-masing. Tapi teman-teman, apakah itu perlu? Itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Di situ Paulus menuliskan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mari kita baca ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah teman-teman, apa yang dituliskan oleh Paulus ini ketika Paulus menerima pemberian dari jemaat yang ada di Filipi. Teman-teman, kalau kita ingat hidup Paulus bukanlah orang yang kaya. Apalagi sejak dia menjadi pengikut Tuhan, dia harus memberitakan Injil sambil dia berjualan dengan membangun tenda dan kemudian tendanya dia jualin. Nah teman-teman, Paulus yang berada di dalam keadaan yang tidak terlalu kaya tapi juga tidak miskin, berada dalam keadaan yang pas, yang cukup. Itulah sebabnya Paulus bisa berkata, aku telah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah teman-teman, apa yang menjadi teladan Paulus ini mari kita pelajari. Bukankah terkadang kita tuh selalu merasa gak cukup sama uang jajan yang dikasih sama orang tua, gak cukup sama apa yang kita miliki, sama tabungan yang kita miliki, gak cukup. Nah teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah kenapa bisa gak cukup? Atau mungkin masalahnya bukan pada kegak cukupannya kita, mungkin masalahnya terletak pada keinginan kita yang terlalu besar yang tidak bisa kita bendung. Nah teman-teman, pada hari ini Paulus mau mengajak setiap kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Nah teman-teman, jawabannya ada dalam ayat ke-13. Ayat selanjutnya berkata begini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Paulus tahu Tuhan tidak akan membiarkan hidup anak-anaknya terlantar. Nah teman-teman, sama, mari kita memiliki mental seperti Paulus yang bukannya malah mau minjem sana sini, tapi kita mau belajar mengelola keuangan karena kita tahu bahwa Tuhan pasti cukupkan kita. Lalu bagaimana dengan keinginan-keinginan kita yang muncul setiap saat? Nah teman-teman, sama seperti hari-hari yang kemarin kita sudah pelajari, mari kita belajar apakah kebutuhan itu betul-betul kita perlukan atau justru itu hanyalah sebuah keinginan. Nah teman-teman, kita sudah belajar tentang skala prioritas, kita juga sudah belajar tentang bagaimana menahan nafsu. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita juga belajar. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, karena kita tahu bahwa yang Tuhan kasih kepada kita itu selalu cukup buat kita. Mari kita taruh mental itu di dalam pikiran kita sejak kita masih muda. Dan kita percaya bahwa ke depan kita pun pasti akan bisa menjadi orang-orang Kristen yang terus-menerus punya mentalitas cukup, sehingga kita tidak lagi terbelit-belit utang, kita tidak lagi terbelit-belit pinjaman-pinjaman sama orang. Nah teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo guys, itu tadi renungan kita hari ini ya. Marilah kita belajar untuk memprioritaskan kebutuhan kita dibanding keinginan kita, sehingga kita dapat mencukupkan diri kita dengan tidak terjerat dengan pinjaman-pinjaman online dan sebagainya. Nah, untuk menutup renungan kita pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa ya. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan saat teduh. Tuhan, tolong pimpin, tolong berkati kami ya Bapa, agar kami bisa merasa cukup dan selalu cukup ya Bapa, dengan memprioritaskan kebutuhan kami
daripada keinginan kami, sehingga kami tidak akan terjerat dengan kasus-kasus pinjaman online dan sebagainya. Terima kasih ya Bapak, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalian kalau misalnya punya pergumulan dan pertanyaan, kalian bisa langsung DM di Instagram Youth GKI Kanaan. Nah, jangan lupa juga untuk dengerin podcast Youth GKI Kanaan ya, karena itu seru banget loh. Jangan lupa setiap hari Sabtu jam 7 malam kita akan ada Zoom Fellowship. Nah, untuk linknya nanti akan ditaruh di grup Line dan WA kita semua. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk join ya. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di podcast Youth GKI Kanaan episode 3. Yeay! Hari ini kita akan membahas satu tema yang keren, yaitu Get Connected Today. Nah, Get Connected Today ini maksudnya adalah bagaimana kita sebagai anak-anak muda Kristen bisa get connected sama semua orang. Waktu lagi baca-baca tentang karakteristik generasi Y dan Z, individualistik begitu. Oh, tapi bukannya kita sebagai anak muda bagus ya kok? Tapi ini kan ibaratnya kayak koin, ada dua mata begitu ya. Jadi kita sebagai anak muda Kristen, kita berarti nggak boleh cuek terhadap lingkungan ya kok? Terus Tuhan bukan membuat kita menjadi garam yang dipamerkan, bukan cuman terang yang cuman ada di museum, tapi ya dengan kita berelasi sama orang-orang dan kita bisa memberikan dampak-dampak hidup kita buat mereka.